NYPD freeze. Cek, cek. Halo kaum rebahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama saya si Boy yang kali ini akan merangkum film berjudul The Informer yang dirilis tahun 2019, mengisahkan tentang seorang mantan napi yang dihukum selama 20 tahun penjara, namun ia sengaja bergabung menjadi informan FBI demi mendapatkan kebebasan dan menjalani hidup harmonis dengan keluarga kecilnya, hingga satu waktu ia mendapat misi yang malah membuatnya kembali mendekam di penjara. Kepo seperti apa jalan ceritanya? Tanpa banyak cerita di awal, langsung saja atur posisi diuk, pasang handsfree, lupakan mantan yang berkeliaran, lemaskan si Johnny, jangan lupa rokok kopai. Selamat menonton dan kisah akan berfokus kepada seorang informan FBI yang sekaligus ditugaskan untuk menjadi mata-mata seorang kartel narkoba Polandia bernama PT Kozlow yang tengah menyolder sebuah alat penyadap suara yang akan ditanam pada celananya untuk menjalankan misi dari FBI, yaitu menangkap gembong narkoboy terbesar di New York City. Tak lama PT mendapat panggilan dari FBI yang mengatakan bahwa beberapa jam ke depan, orang yang membawa narkoba berjenis fentanyl seberat 6 kg akan segera tiba, dan di saat bersamaan sepupu bos kartel tersebut menghubungi PT. Plane's leaving Miami. Listen, the plane's landing at 9, so you gotta sober up, okay? I'll pick you up in 2 hours, okay? I need you sharp. PT juga ternyata seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi keluarganya. Terbukti saat akan menjalankan misi ini, ia sadar betul bahwa pekerjaannya sangat berbahaya yang akan mengancam keselamatan keluarganya itu, hingga akhirnya PT menyembunyikan anak dan istrinya, dan tak lupa PT juga memberikan kunci jikalau jam 1 siang ia belum kembali. PT meminta Sophia untuk pergi sejauh mungkin. If I'm not back here by 1, Pete, then you stop leave it. it out. I don't want to Hey, hear this. 1 p.m., baby, okay? PT pun menemui seorang agen khusus FBI bernama Erika. Ini wajahnya, untuk mendapatkan instruksi apa yang harus dilakukan PT dan mengecek penyadap suara agar Erika dapat mengetahui percakapan mereka dan memberi sebuah ponsel untuk mereka berkomunikasi. Tak lupa Erika pun memberikan sebuah kode jika situasinya di luar kendali. PT hanya berkata untuk udut dan anggota FBI akan menjemputnya. Danger asked to smoke a cigarette. We'll come get you, okay? All right, let's test it. All right, it's June 12, 2017 at 0500 hours. Erika pun mengumpulkan anak buahnya untuk di-briefing sebelum melaksanakan operasi ini agar tidak terjadi salah sasaran bahwa ada seorang informan yang Erika kirim untuk menjadi mata-mata, dan prioritas utama mereka adalah menangkap dan melumpuhkan gembong narkoboy bernama Klimek. Ini bebenguknya. Importers and distributors of fentanyl, the new dope sensation among... This is Richard Klimek. Hingga akhirnya tiba, PT ditemani rekannya bernama Stajek sedang menanti kedatangan seseorang yang membawa narkoba yang diselundupkan seberat 6 kg yang dibawa menggunakan pesawat pribadi. Erika dan anak buahnya pun terus memantau dan mengikuti mobil yang ditumpangi PT, namun mobilnya berhenti dan Erika mendengar melalui penyadap suara bahwa Stajek berniat menjual barang haram tersebut kepada seseorang yang entah siapa itu, di mana hal itu membuat rencana dan misi ini kacau balau dan mendesak PT untuk mengajak Stajek langsung menemui Jenderal alias Klimek. Namun PT tidak bisa karena itu hanya akan membuat Stajek mencurigainya. He needs to stick to the plan. He'll fuck everything up. I really want to see my uncle face when we show up with cash. We followed Little Poland. Akhirnya orang yang akan membeli barang tersebut tiba, di mana PT mencurigainya karena gelagat dan perilaku yang tak biasa. PT pun terus menanyai siapa dia sebenarnya karena PT mencurigai dia bukanlah pecandu barang haram tersebut dan menduga ia adalah seorang polisi bau kencur yang sedang menyamar dan mungkin sedang menjalankan misi. You cop? If these guys find out you're a cop, you're a dead man, you understand? Stop saying I'm a fucking cop.
PT yang kesabarannya setipis tisu dibagi dua mengangkat meja tersebut dan mengusirnya bermaksud untuk menyelamatkan si polisi itu dan agar misinya tidak kacau balau. Namun dengan bagongnya ia malah memperlihatkan rencana kepolisiannya dan menodongkan sepucuk pistol pada PT, padahal PT sudah memberi kode. Namun dengan beleguk dan heras suluhnya dan entah apa yang ada di pikiran si polisi ini, ia tidak peka dan inilah yang terjadi. Menyadari situasinya di luar kendali, PT pun langsung teringat kode hayang udut dan keluar. Namun hal tak terduga dilakukan Erika yang beranggapan bahwa PT telah mengacaukan rencananya, di mana ia meninggalkan PT begitu saja seperti orang yang mempunyai hutang, pura-pura tidak kenal saat papanggih, pas pinjemnya weh kayang iya, pas ditagihnya leuwih galak. Begitu atuh. Stajek dan PT pun dimintai Klimek untuk menemuinya di markas tersembunyi di mana Stajek diceramahi habis-habisan dan dipukuli. Selain itu PT juga dimintai untuk bertanggung jawab atas mokadnya satu anggota polisi yang akan berdampak buruk pada bisnisnya karena sebelum mendapatkan pelakunya, para polisi akan menutup aktivasi ilegal di New York City. This is bad business for me. Hingga akhirnya Klimeks mendesak PT untuk masuk penjara dan mengendalikan pengedaran narkoba di dalam penjara itu untuk menebus kesalahannya. Dengan begitu bisnis Klimeks akan terus berjalan. PT pun tidak bisa menolak perintah Klimeks untuk menebus kesalahannya itu, yaitu masuk penjara, ditambah anak buahnya Klimeks telah menemukan dan menangkap istri PT dan anaknya, sehingga secara tidak langsung Klimeks mengancam PT untuk bersedia menuruti perintahnya. While you're inside, Sophia and Anna will be okay. Now, fuck off. Di lain waktu, Stajek dengan dua rekannya membuang mayat polisi junior yang telah ia bunuh dekat walungan dan Stajek memotong lidah dan tenggorokannya hingga sampai ditemukan oleh petugas polisi yang tak lama datang Edward. Ia adalah bos sekaligus rekan satu divisi dengan si junior. He was one of mine. What happened here? Edward pun memutuskan untuk menyelidiki siapa pembunuh rekannya dengan mendatangi toko dan meminta file rekaman CCTV, dan setelah mengeceknya ia mendapatkan petunjuk dari rekaman tersebut dan berasumsi bahwa pelakunya tak lain dan tak bukan adalah PT. Sementara itu PT bertemu kembali dengan Erika yang ditemani atasannya bernama Daniel. Ini bebenguknya yang malah menyalahkan PT atas kematian seorang polisi dalam misinya dan malah mendukung keputusan Klimeks untuk menjebloskan PT ke penjara. Dengan begitu FBI dapat meringkus Klimeks sampai ke akar-akarnya, bahkan orang-orang yang berada di penjara. Fucking bullshit. Seolah tak memiliki pilihan lain dan keputusan yang diambil oleh FBI membuat PT sangat kecewa. Ia hanya bisa menuruti perintah Klimeks dan untungnya saja PT merekam setiap percakapan dengan para agen FBI. Jikalau ia mendapat pengkhianatan dari mereka, PT bisa menyerang balik dengan bukti rekaman tersebut. Kembali ke Edward yang terus mencari bukti dan menyelidiki siapa pelaku yang telah membunuh rekannya, malah mendapat fakta bahwa PT adalah mantan pasukan tentara khusus yang dipenjara karena telah membunuh orang yang kini ia bebas secara bersyarat. Dan Edward merasa aneh karena saat PT di penjara, FBI selalu membesuknya dan setiap kali kasus yang berurusan dengan PT pasti selalu ada campur tangan FBI. Look, I think this is the guy who shot Daniel. PT pun kembali bertemu dengan Erika dan meminta beberapa syarat agar FBI merazia penjara itu agar PT menjadi satu-satunya pengedar yang berada di sana, dan meminta agar FBI mengirim paket bunga berisi narkoba ke dalam penjara. Namun Erika menolaknya karena itu hanya akan membuatnya ketahuan oleh penegak hukum lain bahwa FBI terlibat di dalamnya. It won't come true if it don't come from you guys. Akhirnya PT pun mencari cara sendiri agar bisa mengirim paket tersebut ke dalam penjara dengan bantuan sang istri dan meminta agar ia ditempatkan untuk membersihkan atap dan taman penjara. But the rest you're on your own. PT pun berbicara dan menjelaskan kepada Sophia bahwa ia akan masuk lagi ke penjara untuk menjalankan misi untuk terakhir kalinya, hingga PT pun membuat kebohongan, yaitu dengan menyiksa istrinya kalau di Konohama disebut KDRT, agar dakwaan PT tidak terlalu berat, hingga akhirnya pihak kepolisian menangkapnya karena sudah dianggap melanggar syarat kebebasan.
Akhirnya PT dibawa ke penjara bernama Bell Hill yang dihuni oleh penjahat kelas atas dari berbagai belahan negara. PT ditempatkan di ruangan pengedar yang notabene adalah orang-orang Klimek, sehingga dengan bantuan mereka, PT bisa menjalankan misinya dengan cukup mudah dan terdapat juga sipir korup yang berkata bahwa transaksi apapun harus melewatinya terlebih dahulu. Each and every business that takes place under the roof of this facility runs through me. Keesokan harinya Edward mendatangi kantor FBI karena Edward curiga ada keterlibatan FBI dengan PT Kozlow dan akan ada rencana besar yang dilakukan sampai-sampai mengorbankan PT kembali masuk penjara. Padahal belum lama PT dibebaskan, Edward juga menanyai tentang kematian rekannya, apakah FBI mengetahuinya, dan Edward pun memperlihatkan foto PT dan Erika, namun mereka mengelak dan tidak ada keterlibatan dengan PT Kozlow. With Peter, what was his name again? Kozlow. Malam harinya, Sophia memindahkan barang tersebut ke dalam bangkai burung merpati yang akan diterbangkan menggunakan drone dengan bantuan anak buah Klimek untuk sampai ke dalam penjara. Hingga esok harinya, PT yang membersihkan atap penjara pun menemukan bangkai tersebut lantas mengambilnya. Saking penasarannya, Edward pun mendatangi persembunyian Sophia, istri PT, dan menanyakan keterlibatan PT dengan para agen FBI. Jika Sophia mau berbicara dan memberikan petunjuk, Edward bersedia membantu PT untuk keluar dari penjara, namun Sophia sudah tidak percaya pada aparat negara yang hanya memanfaatkan PT demi kepentingan pribadi. They want to help, they end up doing the exact opposite. Not like all the others, Mrs. Kozlow. Kembali ke PT di penjara dan diperlihatkan bagaimana transaksi narkoba itu berjalan hingga pindah tangan dari napi ke napi lainnya. Yang tak lama PT didatangi seorang napi suruhan Edward yang menyembunyikan headset dan memberikan pada PT untuk menanyai tentang kematian rekannya dan berkata bahwa akan ada geng yang menghajarnya dan itu tidak akan berhenti sampai PT mengatakan kebenaran. Hingga PT pun dibawa oleh sipir korup ke sebuah tempat yang terdapat beberapa orang kulit hitam yang kesal terhadap PT yang telah melanggar dan menjadikan wilayah teritorialnya sebagai peredaran barang haram tersebut, dan inilah yang terjadi. Floyd. That's for not respecting the system. Listen, you gotta listen to me. I'm here to take out this general. Beruntungnya ketua dari geng itu mau mendengarkan perkataan PT yang mengatakan bahwa ia bukan pengedar sungguhan. PT hanyalah informan yang akan meringkus Klimek dan antek-anteknya, sehingga setelah mendengar penjelasan PT, mereka pun mendukung PT sepenuhnya untuk memberantas pengedar barang haram tersebut. I made a deal with the feds to take down the general. You give me that list. You fucking know my ass. Di sisi lain, kedatangan Edward ke penjara tercium oleh FBI yang membuat Daniel dan Erika bersih tegang. Jika sampai PT membuka mulut, mereka akan dipenjara karena Daniel dan FBI sudah membantu pengedaran narkotika melalui PT. Karena tidak mau itu terjadi, Daniel pun mengambil jalan pintas dan memberi perintah pada Erika, yaitu untuk menghabisi PT agar semua bukti menghilang. He has a family. I mean, you can't make this call. It's an order. Kembali ke PT yang telah mendapat daftar nama anggota Klimek dari geng berkulit hitam, PT langsung menghubungi Erika bahwa ia telah menyelesaikan misinya dan meminta membebaskannya dari penjara. Namun ironisnya mereka yang mempunyai kekuasaan seperti menutup telinga, diam 1000 bahasa tanpa mengucapkan satu patah kata pun terhadap mereka-mereka yang berada di bawahnya yang telah berkorban, dan itu sangat realistis di negara Konoha. PT yang merasa telah dikhianati oleh FBI lalu menghubungi istrinya dan berkata bahwa PT telah dikhianati hingga menyuruhnya mengambil kaset rekaman bukti percakapan dengan FBI karena itu hanya satu-satunya bukti untuk membebaskan PT dari penjara. Tapi Move away from that box. Erika yang menyadap percakapan PT dengan istrinya saat menelepon pun mendatangi Sophia hingga ia mengambil semua barbuk itu dan memberi sejumlah uang untuknya pergi ke luar negeri. How'd you find me? Your phone. We heard everything. We tracked you here. Dalam perjalanan, Erika memutar satu persatu kasetnya itu dan mengingat janji-janji yang diucapkan kepada PT. Meski sekarang ini ia tidak tahu harus berbuat apa. Never gonna let anything happen to you. You have my absolute word on that.
Kembali ke PT di dalam penjara, sikap napi lain berbanding terbalik 1563 derajat yang membuat PT waspada, bahkan mereka telah mendapat perintah untuk membunuh PT secepatnya secara diam-diam. Akhirnya PT dapat melumpuhkan pria yang menyerangnya itu dan mengambil gunting untuk perlindungan diri hingga menyeret si pria sampai terlihat oleh sipir penjara dan langsung membunyikan alarm dan mengirim petugas keamanan penjara untuk menangkap PT. PT pun menyandra sipir korup itu dan menojos gunting ke dirinya dan membawanya ke lantai atas untuk pertahanan diri. Back the fuck up! Just take it. You fucking... PT pun terpikir sebuah rencana dan menyusun gas LPG mengelilinginya untuk sebuah perlindungan. Di saat bersamaan di luar datang Daniel yang membawa pasukan FBI bersama dengan penembak jitu untuk membunuh PT, di mana di lain waktu Klimek yang mengetahui kejadian di dalam penjara memerintahkan Stajek dan bawahannya si botak mendatangi Sophia untuk membakar rumah PT beserta Sophia di dalamnya. Tiba-tiba NYPD freeze! beruntungnya Edward datang tepat waktu dan dengan tembakannya ia mampu menumbangkan si botak hingga ngagoler tak bernyawa. Hingga Stajek yang menyadari ada orang asing yang datang, ia membuat perangkap untuk Edward dan berhasil menembaknya hingga harus ngagulitik ngesot menghindarinya. That's our friend. Stajek pun menghampiri Edward yang tak bersenjata dan menodongkan pistol tepat di kepalanya dan I will cut your tongue out like I did with your friend. kembali ke PT yang menghubungi istrinya dan mendapat kabar bahwa dirinya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun BPJS-nya tidak ada hingga menyulut emosi PT bagaimana istrinya membayar biaya rumah sakit itu, hingga PT pun melanjutkan aksinya di mana di luar Danir memberi perintah untuk menembak dan inilah yang terjadi. Damn it, what the fuck is he doing? Dan ternyata PT menyusun gas LPG itu bukan tanpa sebab, yaitu untuk menghindari ancaman dari berbagai arah. Hingga Erika yang melihat korban selamat yang hendak dibawa ke rumah sakit, lantas ia menghampiri yang tak lain adalah PT. Hingga Erika yang merasa bersalah pun ikut ke dalam ambulan dan Erika memberikan pistolnya untuk jalan PT melarikan diri. Daniel yang gagal membunuh PT lantas bertemu dengan Erika dan bertanya kepo di mana PT bersembunyi karena Daniel belum menyerah untuk menghabisi PT karena ia tidak mau karirnya sebagai atasan FBI sirna dan lebih memilih mengorbankan orang lain saja. Namun sorry to say, Erika yang sudah mendapat hidayah pun tidak mau patuh lagi terhadapnya dan inilah yang terjadi. I'm Special Agent Barbara Lee with OPR. We have a federal warrant for your arrest. Akhirnya dari hasil investigasi Edward berhasil menguak sebuah kebenaran bahwa Daniel telah membantu para orang-orang jahat dalam pengedaran narkotika termasuk dengan Klimek. Don't it just warm your heart to see the FBI and the NYPD finally cooperate? Akhirnya PT pun berhasil kabur dan melihat dari kejauhan sang istri dan anaknya, yang mana PT tidak bisa menemui mereka karena bisa-bisa ia ketahuan dan ditangkap kembali. It's from Wilcox. We need you to lay low for another month till it gets all worked out with the corrupt prison investigation. Tamat, ending yang cukup membagongkan.